Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Dias Khairul Ahmad dengan NIM 19075111157. Saya Rinaldi Ignatius Sitepu, NIM akhir 055. Dan saya Miko Trisna Duniawan, NIM akhir 128. Ya, baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu langkah-langkah pengendalian. Yang pertama ini menetapkan standar. Jadi yang dimaksud standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari satu unit kerja, departemen, ataupun organisasi secara keseluruhan. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama, tangible, adalah standar yang dapat diukur nyata. Nah, ini berupa standar waktu, standar biaya, standar penjualan, standar pangsa pasar, standar produktivitas, hingga laba yang akan dicapai. Yang kedua, intangible. Nah, intangible adalah standar yang tidak dapat diukur secara moneter ataupun angka. Jadi ini lebih sulit diukur, seperti sikap dan tingkah laku seorang karyawan, penyimpangan pekerjaan seorang karyawan, kreativitas karyawan, ataupun kesetiaan pelanggan. Terus yang kedua, mengukur kinerja. Nah, manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada dasarnya pengukuran kinerja ini harus pada satu unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit atau satuan tolak ukur harus terdefinisi dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Lanjut ke langkah ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Nah, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah penting. Seorang manajer harus mengetahui dua hal dalam langkah ini, yaitu bentuk penyimpangan dan penyebab terjadi penyimpangan. Manajer juga harus mengetahui dan membedakan yang mana merupakan penyimpangan minor yang dapat diabaikan terlebih dahulu dan yang mana merupakan penyimpangan utama yang harus segera diambil tindakan yang serius. Terus keempat, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Jadi, jika terjadi penyimpangan atau penyebab penyimpangan diketahui, lalu kita harus mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun jika penyimpangan yang terjadi penyimpangan besar yang telah melampaui batas dan dapat diterima, maka harus segera diambil tindakan perbaikan dan pencegahan supaya tidak terulang kemudian hari. Terus kita masuk ke tipe-tipe pengawasan atau controlling. Jadi pertama ini pengawasan pendahuluan, sering disebut steering control. Ini yang dirancang mengantisipasi masalah dari standar dan tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap diselesaikan atau kegiatan yang belum dilaksanakan. Terus yang kedua, pengawasan concurrent. Maksudnya dilakukan bersama dengan melakukan kegiatan, sering disebut screening control. Jadi ini dilakukan selama suatu kegiatan itu berlangsung. Terus yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Jadi ini biasa dikenal past action control, yang mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, dan pengukuran ini dilakukan setelah kegiatan itu terjadi. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kualitas sistem pengendalian efektif. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari sistem pengendalian efektif. Yang pertama yaitu information quality. Faktor kunci dalam efektivitas sistem pengendalian adalah kualitas informasi yang diterimanya. Sistem pengendalian yang baik mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kedua yaitu planning. Informasi sistem pengendalian yang masih mentah tidak akan bermanfaat bagi manajemen kecuali jika terdapat perbandingan dengan tolak ukur dan target yang ditetapkan. Karena itu perlu integrasi yang kuat antara sistem pengendalian dengan proses perencanaan. Yang ketiga yaitu flexibility. Sistem pengendalian efektif sangat fleksibel. Hal ini berarti bahwa sistem harus memiliki seluruh kemampuan akuisisi data dan proses data yang manajemen dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi.
Yang keempat yaitu objectivity. Manajer harus dapat membuat keputusan dan tidak berdasarkan hasil sistem pengendalian. Mereka dapat melakukan dan menghadapi membuat keputusan oleh organisasi. Karena keputusan yang diambil berdasarkan data yang objektif dan evaluatif. Yang lima yaitu ekonomis. Biaya sistem pengendalian harus dibandingkan dengan bisnis yang dikendalikan. Manfaat yang diharapkan dan penghematan biaya yang dihasilkan dari implementasi dan penggunaan sistem pengendalian harus sejalan dengan biaya pemasangan dan pengoperasian sistem. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kualitas sistem pengendalian efektif. Yang pertama yaitu terdapat sebuah sistem pengendalian yang menghasilkan informasi yang tidak tepat dapat membuat manajemen lupa mengambil tindakan manakala seharusnya bertindak atau menanggapi suatu masalah yang sebetulnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Pengendalian seharusnya menggunakan perhatian para manajer terhadap penyimpanan yang tepat pada waktu guna mencegah akibat serius terhadap kinerja sebuah unit. Yang ketiga, hemat. Sebuah sistem pengendalian harus hemat dalam penerapannya dan harus bisa memberikan manfaat dalam kaitan dengan biaya yang ditimbulkan. Yang keempat yaitu fleksibel, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang tidak bersahabat atau memanfaatkan keunggulan. Yang kelima yaitu multi kriteria. Para manajer dan karyawan akan berusaha untuk tampil bagus pada kriterianya yang dikenal yang dikendalikan. Jadi kriteria karena lebih sulit juga oleh penempatan strategi. Tidak mungkin mengendalikan segala sesuatu yang berlangsung dalam organisasi dan hanya mampu manfaatnya tidak akan menutupi biayanya. Sebenarnya masih ada dua video lagi, namun itu tidak lengkap. Jadi saya cukup sampai sini materi tentang Baik, selanjutnya materi akan saya lanjutkan mengenai alat bantu manajerial. Di sini alat bantu manajerial ada 5. Yang pertama MBO atau manajemen by objective. Yang kedua MES atau manajemen information system. Yang ketiga MBA atau manajemen by exception. Yang keempat analisis rasio, dan yang terakhir adalah penganggaran. MBO atau manajemen by objective merupakan satu model pengelolaan organisasi yang menghendaki karyawan dan manajemen berkolaborasi untuk membuat, menetapkan, dan menyetujui tujuan organisasi. Implementasi MBO adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada karyawan, yang kiranya akan berdampak pada corporate performance. MBO sendiri merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Selanjutnya, Manajemen Information System atau MES, yaitu suatu mode informal pengadaan yang menyediakan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga adalah manajemen pengecualian atau MBE. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan.
Manajemen pengecualian didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip manajemen yang muncul pada paling awal pada literatur manajemen. Prinsip pengecualian menyatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional. Sementara wirausahawan menangani persoalan organisasional non-rutin atau di luar kebiasaan. Yang keempat adalah analisis rasio. Rasio sendiri adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisa rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi sebuah organisasi. Yang kelima adalah penganggaran. Anggaran sendiri adalah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode tertentu akan dibelanjakan ataupun diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Di samping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat sebagai pengawasan. Selanjutnya adalah teknik dan metode pengendalian. Ada dua macam teknik dan metode pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian non-kuantitatif dan kuantitatif. Untuk non-kuantitatif adalah tidak melibatkan angka-angka dengan melaksanakan seperti pengamatan, yaitu pengawasan yang dilakukan dari barang masih dalam bentuk mentah sampai barang siap edar. Gunanya hal ini untuk mengetahui kualitas dan kondisi barang yang akan diedarkan, apakah baik atau kurang baik. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini merupakan penilaian akhir dari suatu kegiatan dan tindakan yang akan diambil selanjutnya, seperti keputusan-keputusan mengenai permasalahan yang telah terjadi ketika memproduksi satu barang. Yang ketiga adalah diskusi antara manajer dengan bawahan. Di sini lebih menekankan pada komunikasi antara bawahan dan atasan untuk menghindari kurangnya informasi atau kesalahan informasi. Sedangkan untuk pengendalian kuantitatif itu melibatkan angka-angka. Yang pertama seperti anggaran. Anggaran tadi adalah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana akan dibelanjakan dan diperoleh dalam waktu tertentu. Yang kedua itu menggunakan pemeriksaan akuntan, yaitu proses sistematik untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan dari berbagai kejadian. Dan yang ketiga adalah analisa rasio, yang menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca laba rugi sebuah organisasi. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.